Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan dalam keadaan sehat juga. Baiklah, masih di kelas saya di mata kuliah manajemen pemasaran jasa. Kali ini sebelum kita memulai kelas seperti biasa demi kelancaran berjalannya kelas kita kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu berdoa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Dan tetap semangat di dalam menempuh perkuliahan kita kali ini. Baiklah, mari kita bersama-sama menyiapkan catatan karena kali ini kita akan mendiskusikan tentang promosi strategi atau strategi promosi dan komunikasi di dalam jasa. Ya. Nah, sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan melalui prodi, diharapkan nanti mahasiswa dapat menerapkan hal-hal apa saja yang sudah dipaparkan kali ini di dalam kehidupan nyata nantinya. Jadi bukan hanya bisa menganalisa, memahami, tetapi juga bisa menerapkan beberapa hal yang sudah disampaikan dalam mata kuliah kita kali ini. Nah, adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah kita kali ini ada beberapa topik. Nah, topik-topik yang akan disampaikan nanti di dalam kuliah kita ini berkaitan dengan promotion strategy and service communication. Nah, topik kita kali ini pertama kita akan melihat the role model of the promotion strategy and service communication. Kemudian kita akan melihat challenge-nya bagaimana. Selanjutnya kita akan lihat dari scope komunikasi di dalam marketing mix. Kemudian kita akan melihat dari konsep integrasi komunikasi marketing, ya. Dan yang terakhir kita akan melihat pengembangan dan efektif dari strategi komunikasi pemasaran. Nah, ada hal apa saja di dalam topik kita kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, di dalam the rule of marketing communication, kita lihat bahwa marketing communication ini punya arti bahwa kalau bisa saya simpulkan ya, bahwa perusahaan ini memberikan informasi, ya, baik berupa informasi-informasi yang sifatnya detail dari produk-produk ataupun juga informasi-informasi mengenai perusahaan. Nah, perusahaan sangat aktif sekali untuk mengingatkan para konsumen, baik itu mengingatkan produknya atau barang atau jasa, atau juga mengingatkan brandnya, gitu, untuk meningkatkan juga brand awareness, baik dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.
Kalau langsung itu bisa juga, melalui promosi-promosi yang biasa kita lihat ya, ada di toko-toko, di mall, ataupun di media sosial, atau juga, apa namanya, papan-papan iklan ya, atau juga poster. Nah, yang tidak langsung bisa melalui, film ya, kemudian juga apa namanya, event-event ya, sehingga tidak secara langsung, informasi disampaikan kepada, mmm, khalayak umum gitu ya. Nah, hal inilah yang menjadi, apa namanya, kekuatan utama di dalam komunikasi pemasaran, bahwa informasi yang disampaikan mengenai produk ataupun juga, brand secara langsung maupun tidak langsung, ini gunanya adalah untuk mengingatkan para konsumen. Supaya apa? Supaya konsumen tetap terus ingat terhadap produk ataupun brand kita, gitu. Sehingga apa? Sehingga nantinya diharapkan, para pelanggan tetap loyal terhadap brand ataupun terhadap, produk yang kita, tawarkan. Nah, mmm, dengan demikian, kalau pelanggan kita sudah kuat, maka sebetulnya dengan dilakukannya komunikasi pemasaran yang secara terintegrasi, maka sebetulnya perusahaan itu sudah membangun, mmm, apa namanya, nilai dari brand itu sendiri atau brand equity. Dengan harapan bahwa nantinya begitu, perusahaan kita dewasa, begitu juga produk kita sudah dikenal lama, maka brand kita pun akan ikut, terkenal dan juga memiliki nilai nantinya di akhir. Nah, nilai yang seperti apa? Ah, ini tergantung terhadap, apa namanya, perusahaan menentukannya seperti apa. Kalau kita lihat dari, program, eee, komunikasi pemasaran, ini, eee, kita lihat bahwa ada persamaannya dengan brand equity. Persamaannya seperti apa? Bukan persamaan, artinya, tetapi persamaan tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan produk maupun dengan perusahaan atau brand, dari, produk kita, baik itu barang maupun jasa. Nah, di dalam, komunikasi pemasaran, ini bisa dilakukan dengan cara advertising. Wah, advertising ini banyak sekali ya, bisa melalui media cetak, ya, kemudian bisa juga, media internet ya, poster-poster di internet dan segala macam. Atau juga, poster-poster di, luar ruangan ya. Nah, advertising ini banyak sekali, bentuknya ya. Nah, kemudian juga, kita bisa lihat, sales promotion. Yang seperti apa sales promotion? Nah, kalau kita, biasa lihat di, apa namanya, event-event expo atau pameran, kita banyak tuh suka lihat ada sales promotion girl yang jualan mobil, atau yang jualan rokok, atau yang jualan, brand-brand, ternama gitu ya. Ada juga sales promotion boy-nya juga, nggak cuma girl-nya doang loh. Nah, yang ini biasanya, apa namanya, sales promotion ini dilakukan secara, integrated gitu. Mereka mencari, suatu formulasi bagaimana caranya supaya pelanggan ini mau untuk membeli produk yang ditawarkan atau yang sedang dipromosikan. Promosinya bisa macam-macam, bisa pakai, apa namanya, eee, diskon, bisa pakai potongan harga, bisa pakai
apa namanya, promo-promo tertentu, atau juga ada juga yang bundling, ya, penjualan secara bundling. Nah, kemudian marketing communication juga bisa dilakukan melalui event. Tadi saya sudah sampaikan ya, event bisa dari expo jualan mobil ya, kan ada tuh ya apa namanya event penjualan mobil. Nah, itu saya beberapa kali tuh datang ke sana. Itu luar biasa. Apa namanya animo masyarakat eh, dengan kendaraan apa namanya bermotor ini sangat tinggi sekali ya. Kemudian experiencing. Biasanya kalau yang saya pernah rasakan adalah ketika kita ditawari oleh mobil mewah. Nah, mobil mewah tidak terlalu gencar dalam melakukan promosi, tidak seperti city car ataupun apa namanya mobil-mobil niaga lainnya dalam jenis yang berbeda-beda dan merek yang berbeda. Tetapi biasanya kalau luxury car ini mereka menawarkan apa namanya test drive dengan berjadwal. Jadi di sana dia hanya memajangkan mobilnya, kemudian kita mau coba, mau beli atau tidak itu nggak ada masalah, tetapi mau coba kapan, kemudian kalau sudah mau coba kapan, akan dijadwalkan kapan, gitu. Nah nanti dari situ kita biasanya mendapatkan experience. Nah experience yang seperti ini nih biasanya apa namanya produk-produk mobil biasa gitu ya atau niaga ataupun mobil yang bukan mobil premium atau luxury ini tidak melakukan hal itu gitu. Tetapi beberapa waktu ini ya saya beberapa kali lihat gitu ada salah satu merek mobil biasa, mobil bukan luxury car ini melakukan tawaran untuk test drive. Nah ini hal baru yang buat buat saya gitu ya. Ketika saya tahu, wah ini bukan termasuk luxury car, tetapi melakukan apa cara-cara yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan luxury car, gitu. Mungkin apa experience yang dikejar oleh perusahaan ini. Perusahaannya juga bukan perusahaan lama, sorry bukan perusahaan baru. Ini tergolong perusahaan yang sudah mature juga, sudah dewasa. Tetapi cara, kembali lagi, caranya mungkin mereka mau merubah cara mereka dalam memasarkan atau mempromosikan barang atau produknya. Nah, kemudian ada juga melalui public relation and publicity. Nah, ini kalau melalui public relation nih biasanya jasa-jasa nih ya. Jasa apa namanya traveling, kemudian jasa penginapan ya. Kemudian jasa transportasi, ini biasanya pakai PR gitu ya. Nah, atau juga jasa-jasa yang sophisticated product, ini biasanya pakai PR juga. Dan juga tidak lupa biasanya mereka mempublikasikan gitu melalui macam-macam ya, ada yang media sosial, ada yang majalah, ada yang eksklusif apa namanya letters, eksklusif bulletin dan lain-lain. Nah ini yang membuat perusahaan tetap dekat dengan pelanggannya melalui public relation. Karena apa? Di sana pelanggan ditanyai apa namanya keinginannya, kebutuhannya, kemudian experience-nya, apakah sudah mendapatkan experience yang bagus atau belum, gitu kan? Atau juga mendapatkan gagasan-gagasan, ide ataupun juga kritik dari pelanggan. Hal ini dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mengembangkan atau apa namanya memperbaiki kinerja dari perusahaan ataupun dari produk yang ditawarkan, baik itu barang maupun jasa. Nah, selain itu juga
komunikasi pemasaran bisa dilakukan secara personal selling, juga direct marketing. Nah, inilah tadi marketing communication program ya. Jadi ada advertising, sales promotion, kemudian ada events and experiencing. Yang selanjutnya ada public relation and publicity, and then the next is personal selling and direct marketing. Nah, di dalam marketing communication program ada yang namanya juga selain itu adalah brand equity. Jadi kalau marketing communication programnya sudah kuat, ini akan membentuk atau memformulasi brand equity yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Produknya apa saja? Apa saja tidak jadi masalah. Tetapi apa? Komunikasi pemasaran yang baik, yang terintegrasi, ini akan membuat brand equity-nya jadi lebih kuat, ya. Kekuatan brandnya menjadi kuat. Nah, melalui apa? Melalui brand awareness. Kita biasa pasang logo-logo perusahaan kita atau logo-logo produk kita dimanapun gitu ya. Supaya apa? Supaya mengingatkan. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk orang supaya beli, enggak. Tetapi tujuannya adalah untuk mengingatkan. Ini loh masih ada, gitu loh. Ya, kayak apa namanya? Perusahaan-perusahaan yang sudah mature, yang sudah dewasa, ini tidak lagi menjual produk-produknya lagi, tetapi mereka lebih concern terhadap brand-nya, gitu ya. Supaya apa? Supaya orang ingat dan ingat terus, gitu ya. Nah, kemudian brand image. Nah, kalau brand image suatu produk ini sudah dikatakan mendapatkan suatu predikat, maka sebetulnya perusahaan ini dengan kata lain sudah berhasil mengkomunikasikan apa namanya tidak hanya produknya tetapi brandnya juga. Artinya nilai di belakang produk yang kita beli ini sudah sampai ke tangan pelanggan, gitu ya. Namanya apa namanya product value proposition, gitu ya. Nah, kalau product value proposition-nya sudah didapatkan, maka ya brand equity-nya sudah pasti besar sekali dan kuat, gitu ya. Brandnya sudah kuat sekali. Kemudian ada juga brand respon. Nah, brand respon ini juga apa namanya? Kita bisa lihat sejauh mana sih kalau kita mengatakan brand tertentu ini image-nya apa atau responnya apa dari pengguna produk ataupun juga calon pengguna produk yang lain atau pangsa pasar yang lain. Yang berikutnya adalah brand relationship. Nah, ini brand relationship itu yang kayak gimana? Jadi gini, kalau kita sudah biasa menggunakan produk itu, kita biasa terbiasa menggunakan kata-kata produk atau kata-kata brand itu. Misalnya kita mau membeli pasta gigi gitu ya. Kita suka menggunakan kata-kata brandnya untuk membeli pasta gigi gitu. Tolong dong saya beli. Nah, padahal yang kita mau adalah tolong dong saya mau beli pasta gigi gitu ya. Mereknya ini. Tapi kita kan udah terbiasa atau juga kita mau beli air mineral. Kalau kita datang ke toko atau kemana, Mas saya mau beli tit. Padahal itu mereknya. Harusnya kan kita menyebutkan saya mau beli air mineral mereknya ini. Nah, yang seperti itu adalah salah satu brand relationship yang menunjukkan brand respon juga dan brand image juga, gitu ya. Serta brand awareness. Nah, itu semua yang dikatakan adalah brand equity. So, bisa dikatakan bahwa marketing communication program
ini akan membuat brand equity ini semakin kuat dan semakin dewasa brandnya. Gitu. Kalau sudah dewasa brandnya atau brandnya sudah mature, ini tidak perlu lagi kita terlalu istilahnya ngoyo beriklan. Tetapi bagaimana aja kita tinggal menguatkan marketing relationship-nya gitu. Jadi bukan lagi jualan yang dikuatkan, tetapi marketing relationship-nya yang harus dikuatkan. Nah, itu kira-kira tadi yang bisa disampaikan. Nah, kemudian challenge-nya apa nih ya buat service communication? Pertama, kalau kita bicara komunikasi jasa, ini kan sama sekali nggak ada barangnya. Bagaimana kita bisa menjual sesuatu yang barangnya nggak kelihatan? Ya namanya jasa ya. Jasa ini nggak kelihatan. Kemudian kita harus bagaimana? Nah, karena bentuknya yang tidak nyata, maka kita harus benar-benar bisa menyampaikan secara gamblang tentang layanan jasa apa sih yang kita tawarkan ke ke konsumen. Kita sebagai produsen ini harus betul-betul tidak hanya menginformasikan cakupan layanan kita saja atau fitur-fitur layanan kita saja, tetapi kita juga harus menyampaikan seberapa jauh sih kita sudah menguatkan pasar kita, kemudian apa sih tujuan dari perusahaan kita dalam layanan ini, apa sih nilai yang ingin disampaikan dari perusahaan ke konsumen dari jasa yang sudah disampaikan atau jasa yang akan ditawarkan juga. Nah, hal-hal yang tidak atau abstrak ini yang membuat tantangan kita dalam memasarkan jasa, gitu ya. Berkomunikasi tentang layanan yang kita belum tahu bentuknya apa, gitu. Layanannya seperti bagaimana, kualitasnya seperti apa, dan sifatnya pasti akan lebih general. Nah, kemudian juga tantangannya adalah jasa yang kita tawarkan ini sulit didapatkan, sulit dirasakan, ya. Kemudian kita akan bertentangan atau berhadapan dengan mental impability. Kalau masyarakatnya mental impability-nya rendah ya agak susah ya. Tetapi inilah tantangannya. Jadi the challenge of the service communication is the core of the challenge is intangibility, which is abstract, and then generality, non-searchability, and then mental impability. That is the challenge of the communication to sell the service. Kira-kira itu. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi challenge-nya seperti itu, kemudian kita bisa lihat nggak kalau marketing communication mix-nya bagaimana? Kita boleh lihat bahwa marketing communication mix pertama bisa melalui advertising. Yang kedua bisa melalui sales promotion. Kalau tadi advertising sudah saya sampaikan juga, kemudian sales promotion juga sudah saya sampaikan. Nah, yang ketiga event and experience. Ya, yang berikutnya adalah public relation and publicity, dan yang berikutnya juga direct marketing, interactive marketing, dan personal selling. Jadi, marketing communication mix ini ada advertising, sales promotion, event and experience,
public relation and publicity, direct marketing, interactive marketing, and personal selling. There is a combined in marketing communication mix. And all of these subject is integrated. And one of these matters, each other must be integrated and qualification. Jadi tidak hanya terintegrasi, tetapi juga saling mengkualifikasi, gitu ya. Nah, di dalam marketing communication mix, ini siapa saja sih yang menggunakan hal ini, gitu ya? Dan bagaimana ya cara menggunakannya? Nah, kalau kita lihat, pertama konten strategis. Ini biasanya yang ngurusin konten-konten nih, ya, mau konten creator atau creative director, ya, atau juga apa namanya storyboard marketing atau storyboard manager. Ini biasanya menggunakan marketing communication mix. Ya. Nah, kemudian juga marketing director. Ini pakai banget nih marketing director. Bagaimana caranya dia bisa menangkap konsumen dengan baik. Memikirkan konsep seperti apa yang bisa diterapkan oleh apa namanya bawahannya, subordinary-nya. Supaya apa? Supaya bisa efektif nantinya. Nah, yang kemudian adalah digital and social media manager. Ini menggunakan marketing communication mix. Dan tidak lupa digital marketing specialist. Wah, ini banyak sekali dicari nih kalau yang digital marketing specialist ya. Ini dia bisa main di platform, bisa main di website, di YouTube, kemudian di media sosial ya. Kayak Instagram, Facebook, Facebook sudah ganti nama ya, jadi Meta ya. Kemudian bisa juga melalui aplikasi media sosial, ya. Kemudian juga apa namanya jaringan sosial juga bisa. Wah, ini digital marketing spesialis nih luar biasa deh, ya. Dia bisa IT base, kemudian bisa menuturkan kata-kata dalam apa namanya advertise-nya dia gitu ya, yang dibikin dan seterusnya. Jadi banyak banget ini yang dicari. Kemudian juga marketing communication mix ini dilakukan oleh business development consultant. Nah, ini pasti banget gitu. Bagaimana caranya orang bisa mengerti ya dengan apa namanya memaparkan konsep-konsep bagaimana mengembangkan suatu bisnis gitu. Nah, yang berikutnya adalah creative director. Tadi sudah saya sampaikan di content strategist ini juga kayaknya termasuk di creative director gitu ya. Dan juga ada agency project manager. Nah, ini agency project ini maksudnya kayak agent-agent artis ya atau production house atau juga yang lainnya gitu ya. Nah, ini juga melakukan hal ini kenapa? Karena banyak pihak yang terkait di dalam memproduksi suatu karya gitu ya. Ini kan kita bicaranya tentang advertising dan apa namanya bentuk-bentuk marketing nanti di bawahnya ini gitu. Bahkan kalau bentuk marketingnya ini bagus, ini bisa dimonetize ya kan. Nah, ini kita bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, kemudian juga dari public relation agency atau juga account supervisor. Nah, tidak hanya ini sebetulnya ya, banyak ini saya ambil beberapa saja supaya kalian bisa mendapatkan gambaran
ini sebetulnya marketing communication mix ini dipakai oleh siapa saja gitu. Nah, beberapa pihak inilah yang kira-kira kerap sekali menggunakan marketing communication mix. Nah, ini barulah kita masuk ke marketing communication strategy. Di dalam marketing communication strategy, tahap pertamanya adalah bagaimana kita bisa menilai komunikasi pemasaran kita untuk menjawab suatu peluang. Kira-kira peluangnya bagaimana? Nah, ini tahap pertamanya adalah menilai dulu. Bagaimana ya? Berapa ya kira-kira opportunities yang akan kita dapatkan. Yang kedua adalah menganalisa sumber daya yang kita miliki untuk melakukan pemasaran. Kita punya nggak tenaga pemasarnya? Kita punya nggak kontennya? Kita punya nggak alat untuk memasarkannya? Kita pakai media apa untuk memasarkannya? Nah, ini dianalisa. Sumber daya kita dianalisa. Kita punya nggak alat untuk mempromosikan, misalnya pakai laptop, apa pakai PC, atau pakai handphone saja, atau pakai apa? Punya nggak? Nah, inilah sumber daya ini bukan hanya materi, tetapi imateri juga, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita mengatur pola komunikasi pemasaran secara objektif, gitu. Kita mau kemana nih arahnya, gitu ya. Secara objektif kita mau menentukan yang seperti apa pemasaran yang kita lakukan. Berkomunikasinya seperti apa ya kalau kita memasarkan jasa, gitu. Jangan sampai kita salah, gitu ya. Nah, yang keempat adalah mengembangkan dan juga mengevaluasi alternatif-alternatif yang sudah kita buat, gitu, atau sudah pernah kita lakukan sebelumnya dalam pengembangan strategi kita. Nah, barulah di tahap yang terakhir kita bisa menyusun secara spesifik tentang tahapan-tahapan apa saja atau hal-hal apa saja yang akan kita lakukan di dalam proses komunikasi pemasaran yang akan kita lakukan di dalam strategi ini. Gitu. Jadi bisa dikatakan atau bisa disimpulkan bahwa 5 tahapan ini merupakan the simple way of the marketing communication strategy. Ya, saya mengulang bahwa marketing communication strategy there is in 5 steps. Step 1 is assess marketing communication opportunities. Step 2 to analyze marketing communication resource. Step 3 set the marketing communication objectives. And then step 4 develop or evaluate alternative strategies. And then the last one step is the assign specific marketing communication task. So, I think that's all dari saya. Terima kasih sudah ada di kelas saya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri paparan dari saya dan membuka diskusi di akhir kuliah kita, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon mempersiapkan pertanyaan yang kurang jelas. Saya akan juga memaparkan beberapa hal yang terkait dengan hal-hal yang detail di dalam forum diskusi setelah ini. Itu saja dari saya, paparan saya. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Shalom.